1973, di Amazon Peru, Constance Webb, diperankan oleh Kerry Bishé, sedang meneliti laba-laba langka bersama rekannya, Ezekiel Sims, diperankan oleh Tahar Rahim. Meskipun sedang hamil dan agak lemah, dia tetap bertahan. Begitu laba-laba itu ditemukan, Sims tiba-tiba menyerang tim mereka dan menembak mati mereka semua. Constance berjuang untuk merebut laba-laba itu darinya, tapi Sims menembaknya juga dan meninggalkannya sekarat. Dari dalam hutan, suku pejuang tersembunyi, Las Aranas, Ipara laba-laba, muncul dan menangkap Constance, membawanya ke gua rahasia mereka. Mereka membawa dia ke kolam di mana mereka menggunakan laba-laba yang sama untuk menggigit Constance sebelum dia melahirkan putrinya. Sebelum meninggal, Constance melihat bayinya dan diberitahu oleh kepala Aranas bahwa gadis itu ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. 2003, Cleanse, gadis itu tumbuh menjadi Cassandra, Ikasi, Webb, diperankan oleh Dakota Johnson, bekerja sebagai paramedis dengan Ben Parker, diperankan oleh Adam Scott. Ya, dia adalah paman Ben. Setelah menangani sebuah keadaan darurat, Cassie dan Ben kembali ke rumah sakit di mana putra pasien memberinya gambar sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya kepada ibunya, tapi Cassie merasa canggung dan aneh sampai Ben memaksa dia menerima gambar itu. Sims sekarang tinggal di New York, dihantui setiap malam oleh mimpi di mana 3 wanita muda dengan kekuatan laba-laba menyerang dan membunuhnya. Sims tidur dengan seorang agen rahasia NSA yang ia ceritakan tentang mimpi itu. Setelah ia mengetahui siapa sebenarnya agen tersebut, Sims menggunakan kekuatannya, yang diwarisi dari laba-laba langka, untuk meracuni agen itu. Cassie dan Ben merespons sebuah keadaan darurat di mana sebuah mobil tergantung di atas jembatan. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan pengemudi, Cassie tertinggal terjebak di dalam mobil saat mobil itu jatuh ke sungai. Sebuah kekuatan besar meliputi Cassie dan tampaknya mengaktifkan sesuatu di dalam dirinya saat dia melihat dan mendengar hal-hal sebelum dihidupkan kembali oleh Ben. Nanti Cassie pergi ke pesta bayi untuk adik ipar Ben, Mary, diperankan oleh Emma Roberts. Cassie membuat suasana jadi canggung saat permainan ketika dia menyebut bagaimana ibunya meninggal saat melahirkan dia, yang membuat Mary merasa tidak nyaman. Cassie juga mengalami momen yang dia pikir sudah terjadi di pesta itu, dia anggap itu deja vu aja. Kebakaran terjadi di gedung sebelah, Cassie dan Ben pergi merespons, tapi saat Cassie sedang merawat seorang pria yang terluka, dia melihat sebuah visi dari dirinya di atas tubuh rekannya, O'Neill, diperankan oleh Mike Epps, dengan darah di tangannya sebelum dia kembali ke masa kini. Sadar bahwa sesuatu akan terjadi, dia mencoba membuat O'Neill membiarkannya mengendarai ambulans yang seharusnya dia kendarai, tapi dia bilang ke dia untuk mundur. Tak sampai 10 detik kemudian truk menabrak ambulans O'Neill, dan dia sudah mati sebelum Cassie bisa mendekatinya. Cassie yang putus asa kembali ke rumah dan takut dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia lihat. Lalu dia memiliki visi lain di mana seekor burung terbang ke jendelanya, memecahkannya dan mati saat benturan. Sadar itu visi, Cassie biarkan jendelanya terbuka agar burung bisa masuk dan keluar dengan mudah, yang memberitahunya bahwa dia bisa mengubah kejadian. Sims bekerja dengan asistennya, Amaria, diperankan oleh Zosia Mamet, untuk melacak pembunuh potensialnya menggunakan teknologi pemindaian wajah. Mereka menemui 3 remaja Julia Cornwall, diperankan oleh Sydney Sweeney, Anya Corazon, diperankan oleh Isabella Merced, dan Martha, Mathieu, E. Franklin, diperankan oleh Celeste O'Connor. Cassie naik kereta tepat saat ketiga gadis itu mulai naik kereta yang sama, dan Cassie melihat visi Sims membunuh ketiganya. Dia langsung mengeluarkan mereka semua, tapi gadis-gadis itu pikir Cassie mencoba menculik mereka. Baru ketika mereka menyaksikan Sims merayap di langit-langit mengenakan baju hitam mirip Spider-Man dan menyerang serta membunuh polisi, mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Cassie curi taksi dan ajak para cewek ikut dia. Setelah berhasil melarikan diri dari Sims dan melewati pengenalan yang canggung, Cassie bawa mereka ke hutan untuk mencoba menjelaskan visi yang selama ini dia lihat. Ketiga cewek itu sadar bahwa mereka mengenal Cassie dengan cara tertentu. Julia adalah anak tiri dari pasien Cassie, yang anaknya memberinya gambar. Anya mengenal Cassie sebagai seseorang yang tinggal di gedungnya dan selalu meninggalkan surat sampah di mana-mana, dan Mathieu terbalikan Cassie ketika hampir ditabrak oleh ambulansnya karena Mathieu naik skateboard di depannya. Cassie tinggalkan cewek-cewek itu di hutan supaya Sims tidak bisa menemukan mereka sementara dia pergi menyelidiki. Cassie kembali ke apartemennya dan menemukan foto-foto dan jurnal milik Constance, bersama dengan foto dia dan Sims. Sementara itu, cewek-cewek itu bosan dan gelisah, jadi Mathieu meyakinkan mereka untuk pergi ke dinner terdekat dan makan sebelum Cassie kembali. Julia dan Anya ikuti dia, dan mereka mulai menghabiskan waktu dengan beberapa colok. Cassie kembali ke hutan dan tidak menemukan cewek-cewek itu.
Dia melihat visi mereka di diner di mana Julia dan Mattie tewas sebelum Sims mengambil Cassie. Dia buru-buru ke diner, tapi Sims sampai lebih dulu. Sebelum dia bisa mencapai cewek-cewek itu, Cassie menabrak masuk ke depan diner dan menabrak Sims. Para cewek lari ke mobil dan kabur, di mana Cassie marah kepada mereka karena tidak mendengarkannya. Pada saat yang sama, Sims tahu dari Amaria bahwa Cassie adalah anak Constance. Cassie bawa anak-anak cewek itu ke kamar motel buat sembunyi dengan baik. Mereka kemudian cerita tentang situasi mereka dan bagaimana mereka nggak punya tempat lain untuk pergi. Ibunya Julia di rumah sakit jiwa dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang Julia merasa nggak menginginkannya di sekitar. Ibunya Anya meninggal saat dia kecil dan ayahnya dideportasi saat dia lagi sekolah, dan dia takut hal yang sama akan terjadi padanya. Ayah Mattie adalah seorang politisi kaya tapi bengkok, dan dia nggak mau banyak berurusan dengannya. Cassie memutuskan untuk mencoba menggali lebih dalam untuk mencari tahu cara menghentikan Sims sambil meninggalkan anak-anak cewek itu dengan Ben. Cassie kembali ke diner, di mana dia mengalami semacam hubungan psikis dengan Sims. Dia tahu tentang kekuatannya dan memberitahunya mengapa dia mengejar para gadis itu, tapi Cassie bilang bahwa tak mungkin mereka bisa membunuhnya. Cassie terbang ke Peru dan mengunjungi lokasi di mana Constance bekerja. Dia menemukan kepala Las Aranas, yang membawa Cassie ke gua tempat dia dilahirkan. Dia memisahkan rohnya dari bentuk fisiknya, yang menyebabkannya melihat visi ibunya saat hamil. Meskipun Cassie tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya tidak menginginkannya, dia melihat bahwa Constance bekerja keras untuk memastikan Cassie lahir sehat, karena dia berisiko terkena penyakit fatal, dan Constance sedang meneliti cara untuk menyembuhkan kondisi itu. Cassie kembali ke tubuhnya dan mulai membuat jalan pulang. Kembali di New York, air Mary pecah, dan Ben harus mengemudikan semua wanita ke rumah sakit. Amaria mendapatkan pemindaian pada para gadis itu, dan Sims mulai mendekat. Cassie tidak menemukan siapa-siapa di rumah dan melihat visi Sims membunuh semua orang di pusat kota. Cassie kemudian mencuri sebuah ambulans dan berlomba untuk menyelamatkan mereka. Sims mengejar semua orang dan hampir meledakkan granat, tapi Cassie menabrak sebuah papan reklame ke Sims sebelum mengambil anak-anak cewek itu dan meninggalkan Ben dan Mary untuk melanjutkan ke rumah sakit. Cassie minta anak-anak cewek itu bantu dia untuk menghindari Sims sambil dia ngebut di jalan-jalan sampai ambulansnya mogok. Mereka berhasil sampai ke gudang di mana Cassie mengirim sinyal radio untuk helikopter menjemput mereka dari situ. Dia minta anak-anak cewek itu melempar sinyal merah ke peti kembang api untuk saat Sims datang. Peti kembang api mulai meledak saat dia datang, sementara anak-anak cewek itu buru-buru menuju ke atap. Meskipun mereka berusaha naik lebih tinggi, Sims membawa helikopter itu turun. Ketiga gadis itu mencoba membantu Cassie, tapi semuanya tergantung di atas tepi untuk nyawa mereka, dan Sims mengejek Cassie dengan bagaimana dia tak bisa menyelamatkan semuanya. Ingat pengalamannya dengan Las Aranas, Cassie proyeksikan dirinya astral untuk menyelamatkan setiap gadis sebelum memimpin Sims ke perangkap. Tanda gudang mulai runtuh, dan Sims mulai terjebak di bawah runtuhan jatuh. Cassie bilang kepadanya bahwa visi-visinya nggak memberi peringatan tentang para gadis, tapi memberi peringatan tentang dirinya. Sims jatuh ke tanah di mana dia hancur tertimpa tanda Pepsi yang jatuh, itu bukan lelucon. Cassie juga jatuh ke sungai, dengan salah satu kembang api terbang ke wajahnya, membuatnya buta. Julia melompat ke sungai untuk menyelamatkan Cassie sebelum Anya dan Mattie memberikan CPR seperti yang diajarkan Cassie, memungkinkan mereka untuk menyelamatkannya. Di rumah sakit, anak-anak cewek itu berkumpul di sekitar tempat tidur Cassie, masing-masing dari mereka bersyukur satu sama lain telah menyelamatkan nyawa mereka. Sementara itu, Mary melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, namanya tidak pernah disebutkan tapi jelas dia suatu hari akan menjadi seorang penjaga keamanan terkenal. Cassie dibiarkan buta dan lumpuh di bawah pinggang, tapi dia telah menerima Julia, Anya, dan Mattie untuk tinggal bersama di apartemennya. Cassie menceritakan kepada mereka tentang visi lain yang dia miliki, di mana mereka bertiga mengenakan pakaian mereka untuk menjadi petarung kejahatan berkekuatan super. Cassie tersenyum saat dia menantikan masa depan.